Sugeng siang Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, kalau kemarin Sel Bringsel bilang yang sukanya omon-omon, ya karena yang ini pewaris bukan perintis, jadi omon-omon. Ya masuk akal, ya. Jika orang itu perutnya kenyang, ya kenyang dari apa? Ya entah dari duit apa, duit haram atau duit halal. Itu pasti mulut adalah sumber ilmu. Tapi kalau perutnya itu lapar, dia sibuk bekerja, ya. Dia akan diam sibuk bekerja. Jadi orang diam itu mikir karena perutnya lapar, ya, lalu terus bekerja. Yang perutnya kenyang, yang sudah kenyang pewaris, ya, itu banyak omon-omon. Jika engkau melihat dulu leluhurmu, ya itu kan kaya itu, ya punya batas wilayah, ya, jadi kekuasaannya di mana-mana leluhurmu. Tapi kau tahu keturunannya, kau lihat yang asli, yang punya apa itu kekancingan terah-terah itu, apakah mereka kaya? Pertanyaannya yang apakah mereka kaya? Loh, ada loh yang hidupnya ngontrak, ada. Nah, engkau lihat itu. Yang kaya kan yang generasi dinasti yang sekarang, ya. Ini yang dulu-dulu. Nah, itulah belum tentu pewaris, ya. Mereka bisa jadi nanti perintis, ya, mengembalikan lagi kejayaan Nusantara. Kau pengen bukti, nah, pengen bukti atau bagaimana? Kalau pengen bukti datang dong, jadi lihat bener nggak yang ucapkan itu, ya, Sil Bringsel. Makanya engkau jangan bilang yang pewaris bukan perintis, yang ini perintis, ya. Makanya yang ini kuat karena perintis, jiwanya kuat, ya, karena perintis merasakan hal-hal itu, bukan dari pewaris ataupun donasi-donasi itu. Semua yang lakukan ini hasil kerja keras. Jadi makanya nggak mau jadi tenaga kerja YT, ini nggak mau. Ini kan perut kenyang omon-omon. Makanya yang juga percaya tentang gaib-gaib leluhur dan sebagainya, karena logika yang membuktikannya sendiri, ya. Ini pengalaman, ya, pengalaman pribadi, yang disclaimer dulu, sebuah pengalaman pribadi untuk wawasan til gumandel gendowati. Sil Bringsel nggak mau, ya silahkan, terserah kau, ya. Karena ini penutup tahun, waspada terhadap gaib-gaib yang ada, ya, karena alam semesta ini yang tinggal di sini ini kita berbagi nih, nggak cuma kita, tetapi ya banyak sekali hal-hal yang di luar nurul ilmu. Karena kita hidup berbagi, ya. Dengan manusia aja kita nggak bisa berbagi, apalagi dengan mereka, ya. Itu bukan berbagi dari warisan pewaris, ya. Banyak nih, ya, anak-anak Gen Z ini yang lihat nih umur 20-an 23 ini, wah usahanya maju, usaha ini, yang cari tahu nih, kamu dapat dari mana? Lah, aku dimodali. Oh, dimodali siapa? Ternyata itu aja. Ketika yang tanya-tanya, bahkan gen milenial temannya yang kalau yang telusuri itu dimodali lagi, duit dari mana, ya, dimodali. Nah, makanya banyak nih anak-anak muda nih, ya, yang di barat sana
Ternyata babonnya ya seumurannya yang di bawahnya yang 30-an itu babonnya. Ya. Jadi pewaris-pewaris itu beda dengan perintis. Kegaiban pun juga begitu. Ya. Singkat cerita, pengalaman pribadi yang ceritakan kepadamu tentang gaib. Kenapa yang percaya? Karena menggunakan logika ini. Saat itu yang masih kecil ini, ya, habis supit. Tahu nggak supit? Nah, habis supit itu yang ditemui kakek tua berjenggot dan bercaping. Nah, singkat cerita itu kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 5. Dan kakek itu tidak pernah ngomong, tidak pernah apa, tapi diem saja. Diem. Tapi dia muncul. Nah, kelas 4, kelas 5 itu ada temannya Ayang yang hidupnya susah itu. 3 orang itu susah hidupnya. Lalu saat itu nggak tahu ya, masih kecil ya, yang itu mencuri uang. Ya uangnya orang tua, ya uangnya di luar sana ya, untuk ngasih ke apa temannya Ayang ini. Akhirnya yang ketangkep ya, ketangkep. Wah, jadi gempar ya kan, mencuri uang itu. Ketangkep. Ayang ditanya, uang buat apa gitu? Kamu ngambil uang ini buat apa? Ya buat temen ini, buat beli baju, buat beli seragam sekolah, buat beli buku, buat beli sepatu. Nah lalu di cross check lah itu, semua ditanyain, dikumpulkan, benar nggak, benar nggak? Ya benar, mereka tidak menolak itu. Tapi itu kan perbuatan yang nggak baik, perbuatan yang benar-benar nggak baik, karena waktu itu yang masih kecil, nggak tahu ini baik atau enggak itu. Yang penting yang itu kan menolong itu, intinya kan itu. Karena yang belum bekerja dapat duit dari mana, ya udah. Sama kan ini sama Pak Bun itu pewaris. Tapi kan dia seharusnya udah punya logika ini ya, udah dewasa. Kalau yang kan waktu itu masih kelas 4 SD. Nah lalu yang dipukulin itu sama orang tuanya yang karena nggak suka perbuatan mencurian, orang tuanya yang digebukin pakai sapu rotan sampai patah itu sapu rotannya. Bengkak-bengkak semua itu, kalau dirongseng udah ngeri pokoknya. Kenapa bisa patah? Karena saking kencangnya, saking amarah dia itu meledak gitu. Ya kena kepala, ya kena tangan, ya kena punggung, ya kena kaki. Pokoknya di mana tempat itu bisa dipukul Ayang sampai patah. Berdarah ya, berdarah. Nah suatu saat, kamu tahu nggak rasanya itu? Sampai yang tuh ketawa dipukulin. Karena saking sakitnya itu, dan tidak lagi merasakan sakit loh. Jadi kayak enak gitu. Kayak kok nggak apa-apa ya gitu. Sangat ketawa ya. Nggak, saking yang ketawa marah lah dia. Makanya bisa patah rotan aja kan nggak susah untuk dipatahkan. Bisa patah itu karena ketawa. Yang ketawa dipukul yang tangkis pakai tangan itu patah itu. Jadi 2, melongo itu orang tuanya yang, lo kok bisa. Nah singkat cerita, karena yang sudah umuran tua, sudah bekerja, orang tuanya yang juga udah tua, ngobrol lah kita tentang hal-hal gaib itu. Nah dia ingat waktu itu ketika mukulin Eyang tuh, dia ingat, dia bilang kan orang tuanya, kamu ingat nggak waktu aku mukulin kamu waktu kamu nakal, katanya nakal gitu. Iya, kenapa Pak? Ya kamu itu kecilnya nakal banget. Ya nggak tahu yang nakal bener atau enggak itu, kalau del kumandel gimana, karena yang juga belum tahu ya itu perbuatan yang lakukan sekali itu, dan yang menyesal selamanya sampai saat ini. Makanya yang berpedoman teguh tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik seperti itu ya. Nah, lalu bapaknya yang bilang, dulu aku tuh ditegur,
ditegur sama orang tua, bercaping, berjenggot, pakai tongkat. Dia itu menegur untuk tidak menyiksa. Dia bilang kamu adalah seseorang yang dititipkan ya. Orang, aku nitip ke kamu kok kamu siksa gitu. Terus Bapak Eyang itu kan juga punya sixth sense ya, juga punya batin yang kuat lah, intuisi ya, apalah itu katanya. Dia bilang ya itu salah bocah itu, anak itu salah, bocah itu salah, nggak boleh seperti itu. Ya tapi nggak seperti itu katanya Mbah itu. Kalau kamu besok masih seperti itu, aku yang akan marah padamu katanya gitu. Nah, singkat cerita bapaknya yang itu tempra ya, namanya dia orang tempra ya, karena udah benci mungkin melihat yang melakukan lagi ya, gara-gara apa itu, gara-gara makanan. Jadi yang disuruh tuh beli lauk gitu. Dia nggak pulang-pulang sampai selesai maghrib itu. Nah, yang sudah menjelaskan bahwa tadi yang itu ada anak kecil seumuran yang turun dari bus, dia nggak tahu ada lubang, ada genangan airnya, dia terperosok ke situ dan semua barang dagangannya itu rusak. Barang dagangan itu tulisannya lafal Allah itu, lafal ya Allah itu yang dari tanah liat. Dulu kan ada tuh sering dipasang di rumah-rumah itu dari tanah liat, lafal Allah. Itu rusak semua, pecah, dan dia takut untuk pulang. Nah, akhirnya yang punya inisiatif waktu itu masih kecil itu, yang keliling tuh, yang jualkan punya dia di tetangga-tetangga yang agak jauh dan kenalan-kenalan yang dari bapaknya yang itu untuk membeli. Dan yang cerita kejadiannya seperti ini, akhirnya jualannya laku habis. Tapi sampai di rumah dia nggak mau penjelasan tuh, orang tuanya yang langsung aja ngambil sapu itu. Dikira yang ini nggak taat, nggak nurut gitu. Diajar lah yang itu sampai sama seperti saat mengajar waktu mencuri itu, nggak karu-karuan dah pokoknya. Sakitnya bukan main, di tali, di ini. Nah, itu kalau di zaman sekarang itu kalau dilaporkan itu udah kasus itu ya, penyiksaan. Nah, terus ada tetangga yang datang ke tempat bapaknya yang dan bilang, loh kenapa kok anak ini nangis, kenapa kok digituin. Lah dia nggak pulang-pulang gini, main pasti. Oh enggak, dia tadi jualin ini, jualin barang-barang ini punya anak-anak yang jatuh di lubang ini, diceritain lah semuanya. Lalu ya sudah, bapaknya yang menyesal tuh kayaknya nggak pasti ya dalam batinnya kayak apa malu atau menyesal atau bagaimana nggak tahu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, satu hari kemudian, tahu-tahu dia jatuh dari motor ya. Jatuh sendiri katanya, ngeblank, jadi kosong pleng, ngeblank gitu, jatuh sendiri, motornya hancur, dia nggak apa-apa. Terus lagi dia lagi bersih-bersih ya, itu buangin apa rumput-rumput itu, kakinya kepacul tuh, kena pacul yang tajam sampai ototnya keluar. Terus dia bilas itu kakinya, ototnya dibilas sama dia, terus dimasukin lagi, dikasih kopi. Sial pokoknya sudah dia. Nah, dia menyadari itu kalau si Mbah itu benar-benar menjaga yang dengan baik, karena dulu wejangannya seperti itu. Nah, ketika yang beranjak dewasa sampai sekarang pun Mbah itu masih menjaga. Sampai yang berkelana dimanapun Mbah itu selalu ngasih tahu. Nah, tapi ketika datang tuh dia nggak pernah ngomong apa-apa. Tapi ketika yang punya suatu hal itu ada suara itu di telinganya yang ngasih tahu habis ini begini, di mata batin itu. Jadi mata batin ini kayak bersuara, habis ini gini gitu seperti itu. Ya, jadi silbringsel kegaeban itu ada. Itu pengalaman loh ya, pengalaman pribadi, bukan untuk pamer, bukan untuk
ditonjolkan, tapi seperti itu. Maka jika engkau sensitif, engkau samati, engkau melatih batinmu, maka engkau akan menemukan dirimu sejati dan teman-temanmu di kegaiban yang lainnya. Karena banyak sekali, banyak itu sebenarnya. Karena kita hidup di alam semesta ini untuk bersama-sama. Bersama-sama. Jadi bukan omon-omon, pewaris ataupun perintis, sil-pringsil. Nah, tapi yang terus nggak mau bekerja, terus males-malesan, terus ini enggak, no bro, ya tetap bekerja toh bro, ya meskipun tahu, lihat yang itu ada, terus banyak kejadian-kejadian gaib yang nyata, yang benar-benar ketika siang-siang orang tua itu datang, nenek-nenek itu tahu-tahu hilang, terus ada neko-neko lah, macam-macam lah ya. Dan itu yang saksikan nggak cuma yang sendiri, tetapi ada teman-temannya yang di situ yang menyaksikan, dan mereka sampai kebingungan itu. Nah, itu yang menjelaskannya simple, ya sudah, itu malaikat lah gitu. Karena siang hari kan, malaikat yang mencoba untuk menguji gitu, gimana batinnya kita itu terhadap dia gitu. Karena waktu itu yang memang yang nolong cuma Eyang, lainnya itu kan cuek-cuek aja. Karena orang buta tua dan minta anter, nggak ada yang mau, tapi yang anter itu, dan tahu-tahu hilang. Sebelum diantar udah hilang. Itu sil-pringsil del kumandil Gendewati. Jadi percayalah bahwa kamu tidak hidup sendirian. Berusahalah untuk menjadi baik, bukan pewaris tapi perintis ya. Entah itu perintis spiritual dari dalam dirimu yang kau utamakan dalam dirimu ya. Karena nasibmu nggak tahu di masa depan nanti. Yang pasti jangan jadi pewaris, jadilah perintis ya. Kalau para pewaris mah omon-omon bisa, omon-omon, apalagi dapat donasi-donasi, omon-omon lah ya. Tapi hasilnya yakin nggak bagus pasti ya. Kiranya gitu untuk Del Kumandel Gendewati, untuk sil-pringsil yang jelaskan bahwa Eyang adalah perintis bukan pewaris ya. Rahayu, rahayu, rahayu.